Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah, tak lupa Bang David yang ganteng. Alhamdulillah. Boleh saya kasih pantun ke Bang David, boleh? Boleh. Bilang cakep siap. Jalan-jalan ke Kadu Dampit. Pulangnya lewat rumah Bang Ikin. Kita doain Bang David biar di Ramadan ini jadi orang yang mutakin. Amin, ya Allah. Ngantar dulu. Bu, saya belum dibalas nih udah pantunnya Bang David. Saya mikir dulu ya. Ramadan adalah pesan cinta yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Di mana Ramadan ini menjadi satu hal yang tentunya kita menjadi orang yang mau ibadah di dalamnya. Iya apa iya? Tapi datangnya Ramadan menjadi wajib buat kita. Namun tidak menjadi sesuatu yang harusnya memberatkan buat kita semua. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingganya ketika di bulan Ramadan ini ada orang yang dalam keadaan sakit, ada orang yang dalam keadaan perjalanan, ada orang yang dalam keadaan tidak sanggup untuk melakukan puasa, maka ada rukhsah di dalamnya, ada kemudahan di dalamnya, ada keringanan di dalamnya. Namun keringanan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Betul apa betul? Banyak di antara orang Ramadannya semangat, menyambutnya semangat, hari pertamanya semangat, hari-hari selanjutnya kadang-kadang mulai lemes. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada di sini ada. Ngakunya sakit padahal sehat. Ada orang yang di sini ada. Mana orangnya? Ngakunya halangan padahal enggak halangan. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada kadang-kadang di penghujung akhir Ramadan, karena dia pengen beli baju lebaran, karena dia pengen beli kue, dia jalan-jalan ke pasar, dia jalan-jalan ke toko kue, sampai menyebabkan dia capek, menyebabkan dia lelah. Bilangnya begini, udah nggak apa-apa, nama juga akhir Ramadan, biarpun buka Allah genauin. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, jangan sampai Ramadan yang ini bulan mulia, bulan berkah, sampai namanya Ramadan. Apa artinya dari kata Ramadan? Artinya membakar. Apa maknanya? Membakar dari setiap dosa-dosa kita. Sayang kalau Ramadan datang menjadi tamu istimewa, menjadi tamu spesial, tapi kita hadirnya tidak menjadikan orang yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Benar apa kagak? Ada yang begitu? Ada.
Anteng aja ngaku Islam, ngaku Allah Tuhannya, ngaku Nabi Muhammad sebagai nabinya, ngaku Al-Quran sebagai imamnya, tapi ngaku Islam kagak puasa. Ada di sini ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Maka kata Allah dalam Al-Quran, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Maka apabila ada di antara kita lalu dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, boleh diganti dari hari-hari yang lain selain Ramadan. Insya inilah Ramadan. Allah memberikan kewajiban kepada kita, tapi juga dengan rahman dan rahimnya Allah menjadikan kasih sayang bagi mereka-mereka yang tidak sanggup, bagi mereka-mereka yang dalam perjalanan, bagi mereka-mereka yang dalam keadaan sakit. Allah tidak pernah membebani ibadah ini untuk menyulitkan hamba-hambanya. Betul apa betul? Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kebaikan dan kemudahan buat kita, dan Allah tidak menghendaki yang namanya kesulitan. Apa Bu? Sehingganya jadikan Ramadan ini, kalau ternyata Ramadan membakar, Ramadan menjadi jalan datangnya ampunan, Ramadan menjadi jalan datangnya rahmat, Ramadan menjadi jalan etkum minanar, terbebas kita daripada api neraka. Jangan sampai Ramadan yang cuma 1 bulan kita lewati tidak dengan puasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga apa rusuhnya kalau ada di antara kita yang sedang dalam keadaan sakit, maka boleh nanti setelah Ramadan ganti puasanya. Betul apa enggak? Ada enggak di sini yang tahun lalu bolongnya masih belum diganti? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Nih ada semangat puasanya hari pertama doang, hari kedua sampai selanjutnya enggak puasa. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada tipe orang puasa enggak, sahurnya ikut, puasanya kagak. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Ada tipe orang sahur ikut, puasa kagak, giran buka ikutan. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Tapi ada yang tidak di antara kita. Siapa mereka? Nggak perlu. Ada bagian orang dia nggak perlu ganti dengan puasa di bulan selanjutnya. Dia juga nggak perlu fidyah di bulan selanjutnya. Siapa dia? Yang ketika Ramadan dia dalam keadaan gila. Ada orang gila di sini? Ada? Ada. Mana orangnya? Oh, kalau ada, Bu. Kalau ada umurnya udah 50 tahun, kumisnya baplang, sakit kagak. Betul apa betul? Tapi nggak puasa, berarti itu orang mana bapaknya? Ayo, oleh karenanya jadikan datang Ramadan ini untuk apa? Membakar dari setiap dosa-dosa kita. Oleh karenanya pantas Nabi mengingatkan dalam hadisnya, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mereka puasanya dengan iman dan sungguh-sungguh, kalau nggak sungguh-sungguh maka puasanya akan hilang pahalanya. Betul apa betul? Jadi perlunya ada sungguh-sungguh, perlunya kita menjaga dengan keimanan, sehingga kalau itu Allah ampuni dosanya. Amin ya Rabbal. Maka daripada Ramadan ini Allah memberikan 3 dimensi. Apa hikmahnya? Pertama, dimensi spiritual. Allah pengen kita menjadi orang-orang yang mutakin. Kedua, dimensi moral. Dengan Ramadan menahan hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita agar adalah apa? Kita menjadi orang yang mulia. Amin ya Rabbal. Dan yang ketiga adalah dimensi sosial. Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada orang lain, melihat senyum orang lain, bermanfaat kepada orang lain. Maka momenlah di bulan Ramadan ini menjadi awal perbaikan, pendidikan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang setelah Ramadan jadi lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Rabbal. Siap. Bisa kayak begitu? Bisa. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Bu, sampai lompat-lompat Ustadznya. Ustadz puasa kagak ini Ustadz? Maaf nanya. Puasa. Itu kagak aus apa barusan? Aus. Paling enak puasa di bulan Ramadan. Cakep. Makannya nanti buka pakai ikan asin. Cakep. Terima kasih banyak Ustadz Abi Gifron yang udah ngasih tausiah kepada kita. Semoga kita semua jadi orang yang muttaqin. Amin. Ya Allah. Lunas ya? Lunas. Aneh mikir sepanjang ente tausiah tadi.
Baik pemirsa, tentunya banyak hal yang akan kita kaji. Kita membahas surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 186. Untuk pengingat kita yang sedang menjalankan saum di bulan Ramadan. Apa yang harus kita kerjakan dan apa ketentuan-ketentuan menjalankan saum di bulan Ramadan. Tapi tentu seperti biasa kita juga akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.